Ketua Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, Franciscus Welirang, menegaskan Indonesia akan mengimpor 800.000 ton gandum dari Amerika Serikat tahun ini. Pembelian gandum tersebut merupakan bagian dari kerjasama melalui nota kesepahaman dengan US Wheat Associates yang ditandatangani awal Juli 2025. Dalam MOU itu, Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan impor hingga 1 juta ton gandum per tahun, mulai 2026 sampai 2030. Selain itu, kerjasama ini dinilai juga mampu memperkuat hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia saat ini merupakan salah satu importir gandum terbesar di dunia, dengan konsumsi yang terus meningkat selama 1 dekade terakhir. Pengiriman gandum tahun ini juga menjadi yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Badan Pangan Nasional atau Bappenas akan menghapus harga eceran tertinggi atau HET beras dan menggantikannya dengan sistem harga berbasis zonasi. Kepala Bappenas, Arief Prasetyo Adi menyatakan, pemberlakuan zonasi dipilih karena harga beras di setiap wilayah berbeda, terutama antara sentra produksi dan daerah timur Indonesia. Perubahan kebijakan akan melalui masa transisi agar dapat diterima oleh petani, pelaku usaha, hingga konsumen. Arief juga menegaskan pembatasan harga hanya berlaku untuk beras reguler. Sementara beras khusus seperti beras merah, beras ketan, dan beras organik akan mengikuti mekanisme pasar, namun dengan syarat sertifikasi. Regulasi yang akan direvisi adalah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 5 Tahun 2024. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto memastikan petani menjual gabah minimal Rp6.500 per kilogram. Pemerintah Indonesia resmi mengajukan permohonan ke Amerika Serikat agar tarif bea masuk untuk komoditas ekspor seperti CPO, karet, dan kayu meranti diturunkan di bawah 19%. Surat permohonan itu telah dikirim ke pemerintah Amerika Serikat dan diharapkan bisa menghindari produk-produk Indonesia dari tarif resiprokal yang awalnya dirancang sebesar 32%. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiono Mugiarso mengatakan, pemilihan komoditas yang diajukan berdasarkan kebutuhan Amerika Serikat yang belum bisa memproduksi secara mandiri. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan komoditas seperti koper konsentrat dan koper katode sudah dipastikan berbasis tarif 19%. Komoditas ini termasuk hasil hilirisasi, sesuai dengan kebijakan industrialisasi yang digenjot pemerintah Indonesia. Untuk komoditas lain seperti CPO, karet, dan kayu meranti, diskusi masih berlangsung dan diharapkan segera ada keputusan resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menghapus pemberian tantim atau bonus kinerja untuk komisaris di seluruh BUMN yang masuk dalam portofolionya. Kebijakan ini mulai berlaku untuk tahun buku 2025 sesuai surat resmi BPI Danantara. CEO Badan Pengelolaan Investasi Danantara, Rosan Ruslani, menyatakan keputusan itu tak lain sebagai bentuk pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberi insentif. Rosan memastikan kebijakan tersebut bukan untuk memangkas honorarium, melainkan menyelaraskan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dalam surat edaran Danantara juga disebutkan bahwa pemberian tantim, insentif, atau penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan pada anggota direksi BUMN dan anak usaha harus didasarkan laporan keuangan yang sebenarnya dari hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan perusahaan juga harus dipastikan bukan hasil aktivitas semu pencatatan akuntansi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor baru sebesar 39% untuk produk dari Swiss, dan pemerintah Swiss mengaku terkejut dan siap revisi tawaran dagang mereka untuk menghindari dampak ekonomi negatif. Menteri Ekonomi Swiss Guy Parmelin menegaskan pemerintahnya akan bertindak cepat dan telah menjadwalkan rapat khusus pada Senin ini. Trump dikabarkan kesal dengan defisit perdagangan Amerika Serikat mencapai 48 miliar dolar dengan Swiss pada tahun lalu. Sejumlah opsi sedang dibahas mulai dari pembelian LNG dari Amerika hingga investasi perusahaan Swiss di pasar AS. Pemerintah Swiss juga siap mengirim utusan ke Washington, termasuk Presiden Swiss Keller Sutter, untuk melakukan dialog langsung.